pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi Salam sekalian alam yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kalaulah ada di antara kita diberi nikmat materi misalnya, mungkin terasa kurang. Akan tetapi ada satu nikmat yang sangat berharga bagi diri kita, di samping nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu nikmat kesehatan. Ahli kesehatan mengatakan bahwa nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita ini, satu hari satu malam harganya lebih kurang 180 juta. Kalau satu bulan 5,5 miliar. Perhitungannya adalah orang kesehatan mengatakan bahwasanya kita yang sehat ini menghirup oksigen Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2.880 liter. Sedangkan nitrogen yang kita hirup berjumlah 11.376 liter satu hari satu malam. Kalau harga oksigen saja Ya Nabi Salam alaika, Ya Rasul Salam alaika, lebih kurang 180 juta biaya hidup nafas kita satu hari satu malam, dan satu bulan berjumlah 5,5 miliar. Itulah nikmat yang paling berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat kesehatan, nikmat kesehatan yang masih ada pada kita, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga disampaikan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penghulu sekalian rasul, penutup sekalian nabi yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup kita sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah-jemaah, pada kali ini tema kita adalah ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah berada di 10 terakhir di bulan Sya'ban ini. Kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir bulan Sya'ban ini adalah beliau senantiasa memberikan taklim, pengajaran, tuntunan dan bimbingan kepada umat sebagai wujud cinta beliau kepada umat ini dan melebihi cinta kita kepada beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW didapati oleh sahabat dalam keadaan menangis. Lalu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apakah ada orang yang menyakiti hati dan perasaanmu ya Rasulullah?" Apa jawab Rasul? Tidak ada orang yang menyakiti hati dan perasaan. Lalu kenapa engkau menangis? Dijawab oleh Rasul, "Aku teringat dengan saudara-saudaraku." Apa jawab sahabat? "Ya Rasulullah, bukankah kami ini semua saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Kamu bukanlah saudara-saudaraku, tetapi kamu adalah sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa setia mengikuti dakwah-dakwahku, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala."
Makanya hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat bertanya sahabat, "Ya Rasul, kalau begitu siapa saudara-saudaramu itu ya Rasul?" Apa jawab Rasul? "Sahabat, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah bertatap muka denganku, tidak pernah mendengarkan kalam-kalamku secara langsung, tetapi dia tetap beriman kepadaku dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku," kata Rasul. Makanya hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai wujud kasih sayang beliau kepada umat-umatnya, kepada kita-kita ini, makanya di awal-awal Ramadan, di penghujung bulan Sya'ban, beliau menyampaikan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Di mana letaknya Ramadan ini? Bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaikum siyami. Karena di bulan itulah diwajibkan melaksanakan ibadah puasa untuk umat ini. Di sini letak keberkahan bulan Ramadan. Di mana bulan puasa itu adalah konsep pengendalian diri. Puasa itu junnah, benteng dari semua perbuatan maksiat, dari semua perbuatan mungkaran, dari semua perbuatan dosa. Makanya bulan suci Ramadan adalah merupakan benteng. Ketika Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika diilhamkan kepada manusia dua karakter, sifat tabiat, fujur dan takwa, maka bulan suci Ramadan akan memupuk sifat takwa dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dan membasmi, memberantas sifat fujur dalam hidup kita. Makanya dari kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan Ramadan, puasa, menahan diri, benteng dari semua perbuatan maksiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal dan nafsu, "Wahai akal," kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta." Siapa saya, siapa engkau, kata Allah kepada akal. Maka akal menjawab dengan keyakinannya, dengan ilmunya, dengan pengetahuan yang luas, dengan keyakinannya, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakanku, aku adalah hambamu," kata akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji akal. "Engkaulah sebaik-baik makhluk ciptaanku," kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertanyaan muncul kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa saya, siapa engkau?" kata Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh nafsu, "Saya adalah saya, engkau adalah engkau." Maka nafsu disiksa, dimasukkan ke tempat yang sangat panas 100 tahun. Setelah lama 100 tahun dikeluarkan dan ditanya kembali, "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Siapa saya, siapa engkau? Nafsu tetap menjawab, "Saya, engkau adalah engkau." Kembali nafsu dimasukkan ke satu tempat yang sangat dingin sekali. Setelah berlalu 100 tahun dikeluarkan kembali, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa saya, siapa engkau?" Nafsu tetap menjawab, saya, engkau adalah engkau." Akhirnya nafsu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Setelah berselang 100 tahun dikeluarkan nafsu, ditanya oleh Allah, "Siapa engkau, siapa saya?" kata Allah Subhanahu wa taala. Baru nafsu menjawab,
saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya dengan berpuasalah sifat kita, watak, karakter kita bisa dihambat, bisa dirubah dengan melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu, dengan menahan diri kita agar tidak terjumus dalam kemaksiatan. Makanya puasa yang akan kita sambut insyaallah sebentar lagi, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Selama 12 bulan kita 1 tahun hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama 11 bulan kita banyak lalai, kita banyak lupa, kita banyak alfa, khilaf dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan, untuk bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dalam surat Taha ayat 82, wa inni laghaffar, sesungguhnya aku maha pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun. Allah tidak pernah menanya berapa banyak dosa dan kesalahan kita, tetapi Allah ingin kita datang kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita dengan cara berlari. Makanya di akhir-akhir bulan Sya'ban ini banyaklah latihan kita. Perbanyaklah puasa, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kebaikan, agar di bulan suci Ramadan semua yang kita lakukan itu sudah terbiasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian liman taba, kata Allah, bagi siapa ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang-orang yang mau bertaubat kepadanya, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, makanya kita minta maaf kepada sesama manusia. Kalau berkaitan dengan hak-haknya berupa materi, harta benda dan lain sebagainya, kembalikan hak mereka itu. Mungkin kita zalim, kita lalai, kita melakukan kesalahan terhadap sesama manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan perkataan kita pernah orang kita sakiti, dengan sikap, dengan ketentuan kita, kebijakan kita, tanda tangan kita, memo kita, keputusan kita, orang tersakiti oleh kita, maka segeralah minta maaf, bertaubatlah, kembalikan hak-hak sesama manusia. Karena kita tidak bisa nanti mencari mereka di akhirat, maka di atas dunia inilah kita memperbaiki diri kita ketika Allah masih memberi kesempatan untuk hidup dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian wa amana, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ragu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah menolak segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
dan melarang ini dan itu, mereka tidak akan pernah berdalih mencari alasan 1001 untuk menolaknya. Maka mereka akan melaksanakan sami'na wa ata'na. Ketika Allah perintahkan bagi orang yang beriman suatu perintah, dan ketika dilarang oleh Allah suatu larangan, mereka tidak akan pernah berdalih. Mereka akan lakukan semua karena perintah Allah Subhanahu. Sampai kapan itu? Sampai akhir kehidupannya dia konsisten beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa amila salihan, dan beramal saleh, melaksanakan amal kebaikan bukan karena siapa-siapa, karena Allah memerintahkan. Dia tidak pernah hirau dengan ocehan manusia, dia tidak akan pernah hirau dengan ejekan manusia sepanjang Allah itu perintahkan. Walaupun ada yang menantangnya, dia tetap melaksanakan perintah itu. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika Khalid bin Walid sebagai panglima yang tak pernah terkalahkan, ketika orang sudah mengagung-agungkannya, ternyata Khalifah Umar bin Khattab memanggilnya dan memecat dan memberhentikannya sebagai panglima perang. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Khalid bin Walid, saya Umar bin Khattab yang tidak punya daya apa-apa bisa memberhentikanmu pada hari ini sebagai panglima perang. Dan ketika itu Khalid bin Walid datang menghampiri Umar bin Khattab dan bertanya, wahai Khalifah Umar bin Khattab, apa gerangan yang menyebabkan saya diberhentikan sebagai panglima perang? Apakah kamu ragu dengan semua dana-dana yang saya miliki, yang saya pimpin untuk kemajuan perang ini? Apakah ada kelemahanku yang nampak olehmu, wahai Khalifah Umar bin Khattab? Apa jawab Umar bin Khattab? Aku memberhentikanmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang sudah mengagung-agungkan kamu dan takut terjerumus ke dalam lembah kesedihan. Dan ketika itu walaupun sudah diberhentikan, beliau tetap ikut dalam semua peperangan. Dan dikatakan kepada Khalid, wahai Khalid bin Walid, engkau kan sudah diberhentikan sebagai panglima perang, kenapa engkau ikut juga bersama-sama dengan kami? Apa jawab Khalid bin Walid? Saya berjuang bukan karena Umar, saya beramal bukan karena Umar, saya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beginilah semestinya yang kita lakukan. Beramal saleh, melaksanakan setiap kebaikan apapun bentuknya, organisasi apapun bentuknya, maka tetap kena Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, summa ta'ala, tetap dalam koridor petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang tidak lama lagi akan kita jumpai ini, semoga kita diberikan kesehatan dan ketabahan, kegigihan untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan puasa itu, memperbaiki caranya, rukun-rukunnya, hikmah-hikmah yang terkandung dalam, mari kita pelajari agar ibadah puasa yang akan kita laksanakan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أولادنا وذريتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل